Pengen ngebahas tentang how to be happy. Iya, bagaimana sih caranya bahagia tuh? Hai, perkenalkan, nama saya Remaisel Pangestukusuma, atau bisa dipanggil Remaisel, atau yang lebih singkatnya bisa dipanggil myself. Oke. Jadi kali ini saya pengen ngebahas tentang how to be happy. Iya, bagaimana sih caranya bahagia tuh? Jujur, saya juga bukan tipikal orang yang bahagia-bahagia banget, tetapi saya lagi menerapkan kebahagiaan di dalam diri saya. Oke, jadi definisi bahagia menurut Daniel Kahneman yaitu perasaan gembira sementara yang kita dapatkan ketika kita melakukan sesuatu hal yang menyenangkan. Itu menurut Daniel Kahneman. Kalau menurut kalian, bahagia tuh apa sih? Coba. Oke. Kalau menurut saya, definisi bahagia tuh bahagia adalah ketika kita dapat mensyukuri nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita sepanjang hari, sepanjang detik, yang tanpa kita sadari bahwa nikmat-nikmat tersebutlah adalah kebahagiaan yang sesungguhnya. Jadi gini, makna bahagianya seseorang tuh beda-beda. Jangan samain standar kebahagiaan diri kita dan standar kebahagiaan diri orang lain, karena udah jelas tentu beda kan. Ada orang yang bahagianya ketika ia mendapatkan handphone baru, ada orang yang bahagianya ketika ia ditraktir temennya seblak atau martabak. Ada juga orang yang bahagia ketika dirinya dipuji, kayak contohnya, ih kamu hari ini cantik banget, atau ih hari ini kamu beda deh. Ada juga orang yang bahagia ketika ia sukses dalam mencapai mimpinya. Jadi bahagia orang tuh beda-beda. Jangan pernah samain bahagia diri kita dengan orang lain. Kalau kalian samain standar bahagia diri sendiri dan orang lain, kalian gak akan pernah mencapai goals kebahagiaan diri kalian. Ingat. Oke, jadi ada beberapa hal yang ngebuat diri kita tuh gak bahagia. Saya punya 3 contoh yang ngebuat diri kita tuh kenapa sih kita tuh gak bahagia. Pertama itu, terlalu banyak keinginan. Apa sih maksud terlalu banyak keinginan tuh? Terlalu banyak keinginan, misalnya gini, kita tuh sebagai orang pasti banyak maunya kan, banyak pengennya, pengen ini, pengen itu, banyak deh pokoknya. Tapi tanpa kita sadari dari banyaknya keinginan itu, paling cuma 1 atau 2 lah yang kita capai atau yang terlaksana. Jadi mulai sekarang, perdikitlah keinginan, fokuslah pada hal yang benar-benar kalian butuhkan. Jangan pengen itu tapi tidak ada yang terlaksana. Fokus jika keinginan tersebut sudah terlaksana dan sudah tercapai atau terlaksana, barulah kalian bisa menambah keinginan yang kalian ingin lagi. Oke, yang kedua, tidak bahagia yang kedua yaitu tidak bahagia karena berperang kepada diri sendiri. Maksudnya itu apa sih berperang kepada diri sendiri? Maksudnya itu tidak puas dengan keadaan dan tak bisa menerima kenyataan hidup. Contohnya, kenapa sih hidup saya tuh kayak gini-gini aja, sedangkan hidup teman saya selalu tercukupi, selalu merasa ada, tetapi kenapa saya kayak gini-gini aja? Itu merasa tidak adil dengan kehidupan, merasa tidak adil dengan takdir. Itu tuh hal yang benar-benar tidak boleh kita miliki di diri kita. Itu menyebabkan kita tidak bisa bahagia.
Dan yang terakhir, yang ketiga. Oke, yang ketiga, selalu melihat ke atas. Apa sih maksudnya melihat ke atas tuh? Membandingi diri kita dengan orang lain. Kenapa sih orang lain bisa ini tapi saya enggak? Kenapa sih orang lain bisa melakukan itu tetapi saya enggak? Stop membandingkan diri Anda dengan orang lain. Stop melihat ke atas. Karena kalau cara Anda begitu, Anda merasa tidak pernah puas dan hidup ini tidak pernah adil. Jadi, jauhi 3 hal yang menurut Anda tidak bahagia. Yang pertama, terlalu banyak keinginan. Yang kedua, tidak bahagia karena berperang dalam diri sendiri. Dan yang terakhir atau yang ketiga, tidak bahagia karena Anda selalu melihat ke atas. Jauhi 3 hal tersebut jika diri Anda ingin bahagia. Sekarang di sini saya ingin ngasih tips. Gimana sih caranya bahagia? Di sini saya memiliki 3 tips. Yang pertama, kurangi mengeluh, perbanyak bersyukur. Contohnya, saya seorang mahasiswa. Ketika dosen ngasih tugas ke saya selalu mengeluh. Kenapa sih setiap pertemuan dia selalu ngasih tugas? Kalau tugasnya dikit mah nggak apa-apa. Ini banyak, susah dicari, nggak bisa nanya temennya juga sibuk, kayak banyak deh ngeluhnya. Tanpa kita sadari tuh seharusnya kita bersyukur. Banyak orang yang kurang dari saya yang menginginkan posisi seperti saya, yang seharusnya saya tinggal belajar menggapai cita-cita, tetapi waktunya malah digunakan untuk mengeluh. Jadi itu jangan cari kurangnya aja, carilah hal baik yang tidak kita ketahui, karena di balik bersyukur tersebut dapat merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya. Oke, tips bahagia yang kedua, kurangi rasa takut, perbanyaklah mencoba. Pasti semua orang memiliki rasa takut, bukan? Saya juga punya, Anda juga punya, tetapi kita beda dalam rasa ketakutan. Ada yang takut ketinggian, ada yang takut berbicara depan umum, ada yang takut gugup, ada juga yang takut ditertawakan. Nah, dalam rasa takut tersebut, perbanyaklah hal-hal untuk kita coba. Dalam hal-hal yang belum kita ketahui sebelumnya, dalam hal-hal yang kita takuti sebelumnya, dengan mencoba, kita akan mulai terbiasa menaklukkan rasa takut tersebut. Takut itu gak bisa dihilangkan, tapi bisa kok dikurangi. Jadi, perbanyaklah mencoba kalau Anda ingin mengurangi rasa takut. Yang ketiga, ada kurangi bicara, perbanyak usaha. Ada waktunya bicara, ada juga kok waktunya usaha. Jadi, jika Anda ingin sukses, mulailah sesuatu dengan mengusahakannya. Jangan hanya bicara, tapi buktikanlah hasil yang telah Anda kerjakan. Oke, jadi sekian tips tiga tips bahagia. Yang pertama, kurangi mengeluh, perbanyak bersyukur. Yang kedua, kurangi rasa takut, perbanyak mencoba. Dan yang terakhir, kurangi bicara, perbanyak usaha. Sekian tips bahagia dari saya. Jika terdapat kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Jangan lupa komen, like, dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih.